warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap sehat untuk mengikuti pembelajaran setiap hari. Anak-anak, pada hari ini Ibu akan mengantarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 di bab 9, materi tentang literasi pertemuan yang keempat. Buku yang kita gunakan masih tetap sama seperti pertemuan terdahulu, yaitu buku Kurikulum 2013 untuk SMP MTS edisi revisi tahun 2017. Anak-anak, mari kita curah pendapat dulu. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah membahas tentang membaca buku fiksi dan non-fiksi. Apa judul buku yang kalian baca pada pertemuan yang lalu? Apa yang menjadi daya tarik dari buku yang kalian baca? Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menyajikan secara tertulis dan lisan hal-hal yang disukai dari isi buku fiksi atau buku non-fiksi yang dibaca. Kita akan membahas langkah-langkah menemukan daya tarik sebuah bacaan yang berbentuk cerita. Anak-anak, membaca buku itu secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Untuk menemukan kesan umumnya, kamu dapat menggunakan teknik membaca cepat, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya, memahami makna tema, penokohan, alur, dan unsur-unsur lain apabila bacaan itu berupa fiksi, atau memahami kelogisan dan kejelasan hubungan antar gagasan dan fakta apabila buku yang kita baca adalah buku non-fiksi. Kemudian, catat hal-hal yang menarik yang mungkin ada di dalamnya, baik itu berkaitan dengan isi, bahasa, maupun ilustrasinya. Anak-anak, daya tarik buku fiksi dan non-fiksi itu akan Ibu gambarkan seperti pada peta konsep berikut. Ada dua jenis bacaan atau buku, yaitu yang pertama daya tarik buku fiksi dan yang kedua daya tarik buku non-fiksi. Daya tarik buku fiksi itu terdapat pada amanat atau tema, penokohan, latar, dan alur. Sedangkan daya tarik buku non-fiksi itu terdapat pada kelogisan argumen dan kelengkapan data. Anak-anak, kadang-kadang ketika kita mengungkap isi buku, kita perlu mendiskusikan dengan orang lain. Apa itu diskusi? Diskusi adalah kegiatan yang melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih. Biasanya komunikasi antar mereka atau kelompok tersebut berupa salah satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar. Unsur-unsur diskusi itu ada 3. Yang pertama, unsur manusia yang meliputi seorang moderator atau pemimpin diskusi dan peserta diskusi. Yang kedua, materi atau tema yang akan dibahas saat diskusi. Yang ketiga, unsur tempat atau fasilitas yang digunakan saat diskusi. Misalnya, ruangan untuk menampung banyak orang, lengkap dengan meja, kursi, papan tulis, serta kertas untuk mencatat. Anak-anak, kita juga perlu mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi antara lain mengikuti arahan moderator dan aktif dalam diskusi, menggunakan bahasa yang baik dan juga sopan, tidak memaksakan pendapat ataupun memotong pembicaraan orang lain, menyanggah pendapat orang lain berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Kemudian jangan lupa menjaga ketertiban diskusi dan memperhatikan sistematika diskusi. Macam-macam diskusi. Diskusi itu dibedakan menjadi 8. Ada diskusi panel, diskusi kelompok, seminar, simposium, sarasehan, lokakarya, referensi, dan muktamar.
Kita bahas satu persatu. Diskusi panel merupakan diskusi yang dilangsungkan oleh panelis atau peserta diskusi panel dan disaksikan atau dihadiri oleh beberapa pendengar serta diatur oleh seorang moderator. Diskusi kelompok merupakan penyelesaian masalah dengan melibatkan kelompok-kelompok kecil. Sedangkan seminar itu merupakan pertemuan para pakar yang berusaha untuk mendapatkan kata sepakat mengenai suatu hal. Simposium merupakan pertemuan yang diselenggarakan untuk memberikan penghargaan singkat menjelang pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada sarasehan. Sarasehan merupakan pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat atau prasaran para ahli mengenai suatu hal atau masalah dalam bidang tertentu. Lokakarya. Lokakarya merupakan pertemuan yang membahas suatu karya. Sedangkan konferensi merupakan suatu pertemuan untuk berdiskusi mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Terakhir, muktamar. Muktamar merupakan pertemuan para wakil organisasi mengambil keputusan mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Dalam diskusi ada aturan-aturan. Aturan-aturan dalam diskusi itu antara lain mengangkat tangan sebelum berpendapat, mengungkapkan pendapatnya setelah dipersilahkan. 2. Menyampaikan pendapatnya sesuai dengan bahan diskusi secara jelas, tidak berbelit-belit, dan sopan. Jika tidak sependapat dengan pendapat orang lain, dapat menyangga dengan santun disertai alasan yang logis. Perhatikan penggalan teks berikut. Coba kalian baca teks ini dalam hati. Berdasarkan penggalan teks tersebut, terdapat hal-hal menarik yang dapat menjadi bahan diskusi. Apa itu? 1. Makna ungkapan, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Kriteria penggunaan bahasa Indonesia yang baik. 3. Kriteria penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Untuk memperdalam materi ini, silakan kerjakan LKPD 9.4. LKPD-nya adalah yang Ibu tayangkan ini. Anak-anak, di akhir pembelajaran ini seperti biasa, diharapkan kalian bisa membuat satu peta konsep terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Contohnya ini. Anak-anak, setelah kita mengikuti pelajaran pada hari ini, perasaan apa yang kalian rasakan? Terkait materi, apakah masih ada yang dianggap sulit? Silahkan tulis perasaan kalian pada selembar kertas. Anak-anak, akhirnya pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa anak-anak terima dengan baik. Jangan lupa dikerjakan LKPD-nya, tingkatkan kegiatan literasinya, dan kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.